Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa, masih barengan sama Ketua PCIM Pakistan atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Ya, jadi untuk ketua-ketua Muhammadiyah atau pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di luar negeri, ini kita memang menyebutnya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Itu yang membedakan Muhammadiyah yang ada di wilayah Indonesia dan juga di luar negeri gitu ya. Nah, Kak Fuad, seperti apa sih suka dukanya melakukan syiar di luar negeri begitu? Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya syiar pasti mendapatkan hambatan-hambatan yang mana justru itu adalah penyemangat aktivitas syiar kita gitu kan. Tapi bagaimana di Pakistan sendiri? Seperti apa suka duka yang dilalui oleh Kak Fuad? Silahkan. Ya, dalam organisasi Muhammadiyah ya, khususnya di Pakistan ini pasti ada ya duka, ada sukanya juga. Sebenarnya itu tidak bisa kita nafikan ya. Namun ya kalau dukanya di sini itu terkadang kami ingin mengadakan kegiatan di Muhammadiyah. Nah itu terkadang beberapa warga ini ada kesibukan lain nih, misalnya kita ngadain kajian sudah kita siapkan jauh-jauh hari, tapi peserta nih kadang-kadang sedikit dan itu karena ya mereka kita maklumin juga. Jadi terbentur antara kegiatan yang di Muhammadiyah dan kegiatan kuliah, terkadang kegiatan organisasi yang lain. Nah itu tuh yang bikin saya kadang-kadang wah ini kok seperti ini ya. Itu juga saya maklumin juga Mbak di sini karena di sini bukan hanya Muhammadiyah saja, karena di sini kami juga ada PPI juga, ada yang jadi pengurus di PPI juga. Nah ini terkadang menjadi benturan waktu. Kadang-kadang kok ini bersamaan dan lain sebagainya sudah kita usahakan, tapi ada beberapa yang terbentur waktu untuk mengikuti kegiatan Muhammadiyah semacam itu. Kemudian kalau sukanya dan kalau menurut saya pribadi, saya mendapatkan kesempatan ya, maksudnya mendapatkan kesempatan yang berharga untuk belajar lebih bagaimana saya membawa teman-teman dan warga Muhammadiyah untuk bagaimana sih kita memberi. Nah, intinya kan dalam hidup itu kita bukan hanya meminta ya, tapi kita dianjurkan untuk memberi, berkontribusi dari hal-hal kecil. Misalnya kita mengadakan gerakan 1000 masker ataupun kita membagi nasi ke orang-orang yang kurang mampu di Pakistan seperti kem-kem Afgan. Nah, itu menjadi saya menjadi senang gitu seperti itu, diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Mudah-mudahan kedepannya ketika saya pulang dari Pakistan ini saya bisa mendapatkan peluang untuk berkontribusi lagi di Indonesia seperti itu. Amin, insya Allah. Karena memang sebenarnya bagaimana kita bisa pandai melihat peluang begitu ya, bagaimana kita bisa pandai melihat kesempatan dan kita bisa memanfaatkannya. Dimanapun kita berada sebenarnya pemirsa selalu ada kesempatan di sana, hanya saja mungkin kita yang kurang peka melihat kesempatan itu. Bahkan saat kita duduk saat ini pun kita memiliki kesempatan untuk tetap mendengar hal-hal yang positif atau kesempatan untuk kita pergi dari hal-hal yang positif. Nah itu sebenarnya semuanya ada dalam diri kita sendiri juga gitu, kita yang memutuskan juga seperti yang diputuskan oleh Kak Fuad, di mana memang keinginannya kuat sekali tadi ya di awal, doakan saya supaya cepat lulus mengambil gelar master di sini. Pendidikannya bisa cepat lulus, tapi juga ada kesempatan bisa berkontribusi untuk PCIM Pakistan pun tidak ditolaknya, dan ini adalah satu langkah luar biasa bagaimana menerapkan nilai memberi dibanding hanya sekedar menerima saja begitu ya. Nah, Kak Fuad, untuk Kak Fuad sendiri melihat bagaimana kalau perkembangan Islam secara menyeluruh sendiri di Pakistan, yang kita tahu ya itu adalah negara Muslim gitu ya, masih termasuk negara Muslim lah. Harusnya tidak terlalu sulit dalam melakukan syiar, tapi di Indonesia sendiri yang mana mayoritas Muslim pun kita masih terus berupaya untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya begitu. Dan bagaimana dengan di Pakistan sendiri? Baik, terkait dinamika keislaman di Pakistan ini sebenarnya ya alhamdulillah mayoritas ya, karena namanya Republik Islam Pakistan ya.
ini juga warganya juga alhamdulillah mayoritas Islam, mayoritas Muslim, dan itu hampir 90% di sini warganya Muslim. Artinya meskipun apa namanya di Pakistan sendiri itu banyak sekali orang Islam, namun juga ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu dibenahi ya dalam ranah sosial ya. Jadi kalau kita lihat angka kemiskinan nih, kalau kita lihat angka kemiskinan, saya lihat di sini kok lebih tinggi daripada Indonesia yang saya lihat di sini. Oke. Nah itu perlu Muhammadiyah di sana untuk memikirkan bagaimana mengupayakan untuk memberikan solusi untuk orang-orang yang kurang mampu, khususnya di Pakistan, untuk kita bantu secara materi maupun imateri, seperti itu, Mbak. Oke, dan itu yang digalakkan oleh Kak Fuad begitu ya. Tapi sejauh ini sekiranya apa masukan yang bisa dilakukan atau gerakan yang bisa dilakukan secara nyata untuk membantu meningkatkan angka kemiskinan tersebut gitu, atau menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan maksud kami? Iya, sebenarnya kami berupaya untuk bekerja sama dulu, Mbak. Artinya kami mencari relasi dulu, NGO maupun foundation yang ada di Pakistan ini, agar kita saling kolaborasi dan saling kerjasama untuk mengurangi kemiskinan. Artinya membantu orang-orang yang kurang berkecukupan. Nah, kita bantu semaksimal mungkin. Nah itu terkadang menjadi target kita ke depannya itu untuk di bidang sosial, di ranah sosial, seperti itu, Mbak. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Artinya kalau dikatakan angka kemiskinannya tinggi, apa yang salah kalau menurut pandangan dari Kak Fuad? Apakah kurangnya SDA di sana atau bagaimana? Baik, menurut saya ini kurangnya, karena kurangnya SDM juga, Mbak. Kurangnya SDM juga di sini. Iya, SDM juga di Pakistan ini, karena kalau yang saya amati ya di Pakistan ini yang paling tinggi itu, jadi yang paling jadi nomor satu itu militernya, Mbak. Militernya itu nomor satu. Jadi untuk pendidikan ini terkadang terkesampingkan. Artinya ini menjadi dampak bagi warga-warganya untuk berkesempatan mengenyam pendidikan yang layak kalau di sini. Betul. Karena memang diutamakan militer, apakah ada kaitannya begitu ya dengan yang sering kita dengar lah, atau informasi yang beredar di media yang mana termasuk juga ke wilayah banyaknya konflik gitu. Bagaimana Kak Fuad? Iya, sejauh ini saya belum banyak menggali informasi ke sana ya, tapi ada kemungkinan untuk ada kemungkinan ke arah ke sana, seperti itu. Oke, artinya memang menjadi satu pilihan yang tepat sekali ketika Kak Fuad memilih dalam periode ini begitu ya, meningkatkan bidang keilmuan agar tentunya ini membuka bagi seluruh masyarakat yang ada di Pakistan begitu ya, entah itu warga Muhammadiyah ataupun masyarakat pribumi di sana sendiri, untuk bisa mendapatkan keilmuan yang bisa meningkatkan kualitas diri mereka sendiri juga gitu. Sebenarnya itu yang menjadi tujuan dari Kak Fuad gitu ya, agar atau setidaknya kembali menyadarkan bahwa pendidikan itu ya sedemikian pentingnya gitu ya Kak Fuad. Iya betul Mbak, kita juga punya planning juga untuk mendirikan kantor sekretariat ini Mbak di PJM Pakistan. Nah ini gunanya juga untuk memfokuskan dinamika kegiatan yang ada di PJM Pakistan ini, dan itu nanti bakal jadi seperti kayak Tarbiyatul Atfal sih Mbak, kayak di Mesir itu, jadi kayak semacam TPA yang dimiliki oleh teman-teman Muhammadiyah dan Aisyah. Nah itu nanti warga-warga Pakistan yang punya anak kecil, yang punya ini, nah nanti kita bisa memfasilitasi itu dengan tenaga pengajar yang dari kami, yang dari teman-teman Indonesia, baik cara baca Al-Quran, kemudian bagaimana nanti tahsin, qiraah dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita galakkan.
Nah, jadi Baik. kami sangat mengharapkan itu Mbak, kalau misalnya kantor sekretariat ini nanti bisa kita realisasikan. Nah, mudah-mudahan program-program PCIM ini juga akan berkembang juga mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Insya Allah, segala niat baik pasti akan menemukan jalannya. Dan terakhir silahkan Kak Fuad jika ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada warga Muhammadiyah di Indonesia khususnya, atau seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah, silahkan Kak Fuad. Baik, terima kasih. Saya Fuad Fahmi dari Muhammadiyah Pakistan. Mohon dukungannya dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa melakukan yang terbaik, bisa mensiarkan dakwah Muhammadiyah di Pakistan, dan mudah-mudahan ada kader yang akan kuliahkan di Pakistan. Insya Allah nanti akan kami bantu, linknya akan kami bantu, akan kami fasilitasi bagaimana cara kuliah di Pakistan. Nah, itu yang kami harapkan salah satunya di situ. Mudah-mudahan kader-kader Muhammadiyah yang ada di Pakistan, yang ada di Indonesia nanti, yang akan kuliah di Pakistan ini menjadi semangat baru dan menjadi energi positif untuk menggerakkan Muhammadiyah Pakistan itu sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Fuad sudah berkenan tentunya sharing bersama dengan kita di program kali ini, begitu ya. Semoga sukses terus dan kita mungkin suatu hari nanti juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan liputan secara langsung melihat kegiatan dari PCIM Pakistan itu sendiri. Terima kasih Kak Fuad sudah bergabung bersama dengan kami. Salam dengan warga Muhammadiyah semua yang ada di sana. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program PTV Show kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan memberikan hikmah untuk kehidupan yang lebih baik untuk Anda, yang pasti adalah meningkatkan semangat kita semua. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya atau di episode-episode selanjutnya dari PTV Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.